Siapa anak kecil yang disuruh mengaji tadi? Orang Tayan mau kasih tahu Ustaz Abdul Somad. Hai Ustaz Abdul Somad, di Tayan anak kecil aja begitu mantapnya ngaji, apalagi yang tua-tua, ya kan? Safari Kalbar 2002, halaman Keraton Pakunegara Tayan, Sabtu 22 Januari 2022. Tanggal cantik tak pernah kita rencanakan. Tanggal 22 tahun 2022. Mudah-mudahan yang sendiri kemarin hari ini berdua. Tidak pernah direncanakan kapanpun bahwa saya akan datang kemari tanggal 22 tahun 2022, tak pernah. Tapi rupanya Allah sudah merencanakan kau Abdul Somad akan berjumpa dengan orang yang baik-baik di Tayan, dan nanti kau akan membicarakan yang baik-baik tentang kerajaan Tayan, dan nanti setelah kau pulang mereka yang tak baik berubah menjadi orang baik, yang sudah baik berubah menjadi lebih baik, yang mabuk-mabuk, yang sakau-sakau masih mabuk cuma berkurang dah dosisnya. Anak ibu gimana? Anak ibu gimana yang mabuk kemarin? Alhamdulillah sudah berkurang Pak Ustaz. Kemarin satu malam 12 botol, sekarang udah 6 botol. Yang keempat, yang pertama ceritakan sejarah. Yang kedua, kita bisa memperjuangkan Islam dengan politik, masuk ke dalam gelanggang yang punya bakat. Yang ketiga, jaga persatuan. Yang keempat, anak muda yang akan melanjutkan perjuangan Tayan di masa akan datang mesti dididik dengan pendidikan Islam. Kalau mau melihat bagaimana Sultan Raja Tayan 50 tahun akan datang, tengoklah hari ini. Alhamdulillah raja kita cinta kepada agama, sholat. Tapi kalau hari ini anak-anak kita tak sholat, tak ke masjid, andai dia jadi anggota dewan yang sekarang kelas 1 SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, 10 tahun, sekarang dia sudah pakai sabu, narkoba, ngelem, mabuk, maka na'udzubillah, menang dia pilkada, menang dia pileg legislatif, jadi pimpinan sidang paripurna. Adapun untuk pendidikan kita, hancur negeri ini. Ini sekarang sedang persaingan global. Dulu kita dijajah oleh Belanda, hancur, pulang. Dijajah oleh Jepang, selesai. Jangan sampai lagi kita dijajah dalam bidang ekonomi dan politik karena anak muda kita tidak siap. Betul? Tapi melihat dari depan sampai ke ujung, sampai ke belakang, dari yang menyambut sampai mengamankan parkir sampai semuanya, kalau kita lihatnya anak-anak muda yang bertanjak-tanjak nih, anak tanjak nih kan? Tanjak, anak muda. Ada satu-satu yang udah agak tua. Tapi pas ditanya, Bapak muda apa orang tua? Aku adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang rangka. Masya Allah, tabarakallah. Saya lebih bangga menengok orang tua seperti anak muda daripada anak muda macam orang mau sakaratul maut. Umur kau berapa? 17 tahun. Jalan ngantuk. Kalau ada anak muda begini, campakkan ke sungai. Ustadz ini main campak-campak aja kan. Kita doakan anak muda kita selamat dari narkoba, selamat dari lem kambing, selamat dari ganja, selamat dari buah kecubung. Bukan batu kecubung. Batu kecubung bagus. Saya pernah sedang sholat, tak khusyuk saya sholat, saya tengok kecubung, mantap. Ada buah kecubung, tahu buah kecubung? Orang kalau sudah tidak punya duit tapi mau mabuk juga, itu dimakan. Kalau udah dimakan itu bergelombang manusia ini nampak. Saya nggak pernah kata orang. Stres, depresi, di jalan kena tilang, di kantor tekan atasan, di rumah ditekan bini. Ingin menghilangkan masalah, dimakan pil anjing gila. Ada anjing rabies diikat pakai rantai besi tak mempan, dimasukkan pil rohypnol, tenang ya. Gunggungnya pun tak kuat. Nah itulah yang dimakan oleh anak muda sekarang. Masya Allah, calon pemimpin masa depan. Saya sudah tausiah 45 menit. 45 menit saya sudah tausiah
ada anak-anak Tayan mendengarkan naik ke atas pentas. Tengok, luar biasa. Saya pun kecil dulu tak pernah dengar ceramah, tapi anak-anak Tayan, mudah-mudahan ini calon pemimpin masa depan. Masya Allah, tuh calon ketua PBNU, topinya Nahdlatul Ulama. Masya Allah, tabarakallah, amin. Kira-kira kalau anak-anak muda yang tidak narkoba, yang tidak pacaran, yang sanggup dengar ceramah panas-panasan ini, kalau mau masuk tentara, lulus apa tak lulus? Lulus. Kira-kira orang Tayan bisa tak berenang? Dekat sungai. Di Pekanbaru orang kalau mau belajar berenang, di kota-kota besar kalau mau belajar berenang, berapa sewa kolam renang 1 jam? Berenang, begitu sedang asik-asiknya, prit, waktu habis, keluar. Tapi di Tayan, tinggal masuk aja. Orang Tayan sangat berpeluang untuk jadi angkatan laut. Betul? Lahir, masukkan. Langsung berenang, kuat. Badan sehat. Badan sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sakit. Kenapa? Pencuri-pencuri banyak sehat sekarang. Otaknya mesti diisi dengan iman. Dia tidak takut karena atasan, dia tidak takut karena CCTV, tapi dia takut oleh dia. Siapa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang memperhatikan engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semuanya akan meninggal dunia, betul? Ustaz ini giliran mati kami aja. Oke, kalau gitu bapak ini kita bilang mati. Bapak-bapak ini semua akan mati dan ibu jadi janda. Enggak. Kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Tidak, katanya Pak. Yang selama ini dia bilang, abang buah hati belayan jiwa, sehidup semati bang. Tadi baru dia katakan, tidak. Kau akan mati menghadap Allah membawa amalmu sendiri. Maka sempat-sempatkan sholat duha. Memangnya Ustaz sholat duha tadi? Ya, sebelum berangkat wudhu dulu. Habis wudhu buka sajadah. Usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar, iftitah fatihah wa duha. Wa duha saya tak hafal Pak Ustaz. Kulhu tak hafal juga Pak Ustaz. Masuk ke sungai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain kecuali kita memasukkan anak ke pendidikan agama. Bapak mati, ibu mati, anak bangun tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kira-kira orang Tayan ini bacaan Qur'annya hebat apa tak hebat? Anak kecil, berapalah umur anak tadi? Hah? 11 tahun. Mana dia ada di situ? 11 tahun. Kenapa anak kecil yang disuruh mengaji tadi? Orang Tayan mau kasih tahu Ustaz Abdul Somad. Hai Ustaz Abdul Somad, di Tayan anak kecil aja begitu mantapnya ngaji, apalagi yang tua-tua, iya kan? Anak kecil. Terkejut saya mendengar suaranya melengking. Saya tengok, Masya Allah masih kecil. Dalam pikiran saya, luar biasa Tayan ini. Sekecil itu aja hebat ngaji. Apalagi yang ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau anak kita dipuji begitu. Anaknya tadi pandai ngaji ya. Allahu Akbar. Artinya anak ini kecil, yang besar tuh Allah. Rumah ibu besar ya. Allahu Akbar. Gitu. Ini ada orang sekarang dipuji, rumahnya bagus ya. Iyalah, kami kan punya tuyul. Anaknya ganteng ya. Siapa lugu bapaknya? Anak ibu cantik ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohon, kecuali kalau jatuhnya ke sungai atau dilarikan burung. Jangan balikkan ke diri sendiri, balikkan kepada Allah. Makanya kalau dipuji, Allahu Akbar. Yang kami hormati, guru besar kami, Ustaz Abdul Somad. Dalam hati saya, gimana besar sekecil ini ya? Kepala besar, nomor peci 10. Bisa pula Raja Tayan tahu ukuran kepala saya. Nomor 10. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya kalau diumumkan, kalau mana tahu ada kerajaan lain mau ngasih peci, tahu dia nomor. Tapi yang namanya peci dan sorban itu tak lama bertahan sama saya.
Kalau saya ceramah diminta orang, Ustaz, pecinya bagus, pecinya bagus. Tapi kalau sumber tulis tak saya kasih. Karena ini untuk kenang-kenangan. Keraton Pakunegara Tayan. Semua yang bertulis-tulis simpan di rumah. Supaya nanti anak cucu saya menengok, ditengoknya. Oh, atuk kami pernah sampai ke Tayan. Oh, datanglah mereka kemari ke Tayan. Ditengoknya, ditanyanya. Di mana dulu kakek kami tausiah? Di sini. Mudah-mudahan ini tidak berubah jadi ruko. Khawatir saya, cemas saya. Karena di beberapa tempat daerah tak terjaga, tak terpelihara lagi. Hanyut manusia ini karena dunia. Maka insya Allah terjadilah silaturahim kita sampai hari kiamat. Bersama di Tayan. Bersama di surga Jannatul Firdaus.